Di samping seorang mukmin, seorang mukallaf mengimani kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul, dan kita tafsili pertemuan sebelumnya yaitu dengan 4 kitab, yaitu Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Dawud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian juga diwajibkan bagi seorang mukallaf untuk mengimani kepada suhuf, sebagaimana dalam manzumah ini, wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alim. Suhuf jamu sahifah, jamaknya sahifah. Ya, sahifah mufrad, jamaknya suhuf. Ya. Al-Khalil yang dimaksud di sini Khalil adalah Sayyiduna Ibrahim alaihis salam. Wal kalim, makna daripada kalim di sini adalah maksudnya Sayyiduna Musa alaihis salam. Kemudian fiha kalamul hakami ay bi fatin bi khati wasatiyah. Nah, di fathah tengahnya yaitu hakam. Ay al-hakim alladzi la maradda li qada'i, yaitu hakim yang tidak ada yang bisa menolak daripada ketentuannya. Ya, tidak ada yang bisa menyangkal daripada keputusannya. Siapa itu? Yaitu yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam manzumah ini menjelaskan bahwasanya wajib bagi setiap mukallaf untuk meyakini bahwasanya di samping menurunkan kitab, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan suhuf-suhuf ya kepada para nabi. Di antaranya adalah suhuf yang diturunkan kepada Sayyiduna Ibrahim alaihis salam, dan menurunkan suhuf sebelum diturunkannya kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lam yunabba bima suhufi Musa wa Ibrahim alladhi wafa ala taziru waziratu wizra ukhra wa anna laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujza'ul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Dalam surat An-Najm ayat 36 sampai 42. Itu menunjukkan bahwasanya Allah menurunkan suhuf-suhufnya. Termasuk juga dalam surat Al-A'la Allah berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi cerita ini dalam Al-Quran tapi menjelaskan tentang bagaimana di antara isi daripada suhuf-suhuf yang ada pada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Ya, qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntung orang-orang yang membersihkan dirinya, kemudian berzikir kepada Allah dan sholat. Dan justru mereka yusiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Mereka kadang-kadang lebih mementingkan, orang-orang yang lebih mementingkan urusan dunia, padahal perkara akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ini semua fi suhufi ula, telah dicatat dalam suhuf-suhufnya, yaitu suhufnya Nabi Ibrahim dan suhufnya Nabi Musa alaihis salam. Jadi sebagai penyempurna daripada keimanan seorang kepada kitab-kitab itu termasuk beriman kepada suhuf-suhuf yang diturunkan kepada para nabi, yaitu pada para Nabi Ibrahim dan Nabi Musa kalimullah alaihi wassalam. Ya, sebelum Allah menurunkan kitabnya, itu Taurat. Ya. Dan suhuf ini juga sama, terdapat di situ kalamullah,
Ya, bukan, jadi bukan tulisannya para nabi sendiri, akan tapi itu adalah fiha kalamullahil hakam al-alimi, yang ilmunya menyeluruh terhadap semua makhluknya. Ya, ini yang sudah dijelaskan dalam surat Al-A'la tadi. Jadi dengan begitu maka iman seseorang akan menjadi sempurna setelah mereka juga mengimani kitab-kitab, mengimani suhuf, ya, dan termasuk juga mengimani apa yang telah turun kepada nabi-nabi sebelumnya. Sehingga apapun yang dijelaskan dalam suhuf itu juga perlu bisa kita ambil, karena melalui syariat, tentunya melalui syariat yang dibawa oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga syar'u man qablana juga menjadi syar'un lana kalau memang itu ditetapkan melalui kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi adapun syariat-syariat sebelumnya kalau tidak ditetapkan dalam syariat kanjeng Nabi, itu juga tidak bisa kita serta-merta mengambil daripada syariat itu. Banyak contohnya seperti disunahkannya kita puasa, itu sebelumnya para umat terdahulu juga sudah berpuasa, termasuk yang melalui Sayyidina Ibrahim adalah syariat khitan. Itu adalah syariat yang dimulai dari Nabi Ibrahim, bahkan nabi-nabi sebelumnya. Nah, kemudian diambil lagi, digunakan lagi pada syariatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada di tafsir disebutkan Nabi Ibrahim itu berkhitan, ya, umur 80 tahun, ya, di desa namanya Kodum, ya, disebutkan di tafsir Jalalain seperti itu, menunjukkan bahwasanya itu telah dilakukan oleh Nabi sebelumnya, kemudian sampai dilakukan nabi-nabi setelahnya, dan sampai dilakukan oleh umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi timbangan syariat itu menjadi syariat yang benar ketika itu dilakukan sesuai dengan apa yang datang, maja'a bihi nabiyuna wal maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi timbangan amal itu, jadi tidak hanya amal itu baik saja, baik, tapi kalau tidak sesuai dengan syariat Nabi juga jadinya tidak baik. Jadi timbangan syariatnya itu adalah sesuai dengan apa yang dibawa Nabi, itulah yang namanya amal yang sesuai dengan syariat atau amal soleh. Mudah-mudahan dibarengi dengan manfaat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an wa alaihi tuglan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.